Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang kita muliakan bersama para habaib Habib Ahmad Segaf yang hadir di acara ini, mudah-mudahan menjadi sebab berkahnya acara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para asatidz yang saya muliakan, yang berbahagia pada pagi menjelang siang ini, apakah bahagianya ini diungkapkan dengan tetesan air mata, atau bahagianya ini diungkapkan dengan doa, atau bahagianya ini diungkapkan dengan ucapan selamat? Walhasil, pada pagi hari ini kita semuanya berbahagia, dan yang paling berbahagia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah bahagia? Dua umatnya sudah terbebas daripada yang namanya ancaman perbuatan yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena fadlullah, bukan karena rahmat yang Allah berikan, maka kita manusia ini tidak akan bisa terbebas daripada bujuk rayu, bisikan, godaan syaitan. Sehingga ketika akdun nikah ini sudah kita saksikan bersama-sama, maka separuh agama yang ada pada diri orang Islam itu benar-benar sudah terjaga. Man tazawwaja faqad ahraza syatra dinih. Barang siapa yang dia mau menikah, maka sungguh separuh agamanya sudah terjaga. Falyattaqillah fi syatril baqi. Tinggal separuhnya lagi. Nah, mudah-mudahan persaksian kita pada pagi hari ini menjadikan, selain bersaksi, menjadikan iringan doa. Mudah-mudahan saudara kita ini akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam perjalanan bahtera rumah tangganya. Ini saudara Awaluddin ini adalah adik pondok saya. Adik pondok di Sunniyah Salafiyah, berguru kepada guru kami berdua, Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Jadi kalau tadi disebut Ustadz, ya memang saya tidak meragukan lagi. Kalau hukum-hukum agama saya tidak meragukan, fikihnya bisa diuji, saya tidak meragukan sama sekali. Ya mudah-mudahan nantinya dalam kehidupan, karena yang jelas membimbing istri itu membutuhkan ilmu. Membimbing istri itu membutuhkan ilmu. Maka saya yakin dengan syariat yang sudah dipelajari di pondok selama ini, insya Allah bisa menjadi pondasi untuk menghantarkan istrinya ke dalam surganya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi kita menyaksikan acara sungkeman ini, selain tradisi yang bagus, memang beginilah seharusnya sebagai seorang anak. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan anishkurli wa liwalidayka, bersyukur kepadaku, berterima kasih kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Orang tua itu ada tiga. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita, yang mereka sakit tetapi tidak pernah merintih merasa sakit. Yang penting anaknya baik, anaknya selamat, anaknya berbahagia, mereka berbahagia. Ini orang tua kita yang melahirkan kita, yang pertama ini. Orang tua inilah yang Allah maksudkan dalam Al-Quran, anishkurli wali walidayka.
Terima kasih kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Nabi SAW memberikan satu nasihat. Bagaimana kita terima kasih kepada orang tua? Tidak bisa kita terima kasih kepada orang tua. Nabi katakan seandainya orang tua kita sakit, sakitnya bukan sakit biasa, badannya penuh dengan nanah, tidak ada jalan lain kecuali kita harus menjilat itu nanah supaya bersih. Lalu itu dilakukan oleh seorang anak, maka belum bisa membalas daripada apa yang diberikan orang tuanya kepada anaknya, belum bisa. Artinya begitu besar itu hak orang tua yang harus didapatkan oleh mereka dari anaknya. Kalau acara sungkeman, mencium lutut, mencium kaki, ini tidak seberapa. Nah, maka saya perlu tegaskan, kalau Allah katakan anishkurli wali walidaika, terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada kedua orang tua kalian. Orang tua yang pertama yang melahirkan kita, yang kedua adalah mertua kita. Ini orang tua juga. Kalau sudah menjadi menantu, maka selama-lamanya itu adalah mahram. Berjabat tangan tidak batal, dan namanya mahram selama-lamanya sudah. Walaupun misalnya ada satu rumah tangga lalu terpisah, ini tetap saja tidak ada mantan mertua, itu tidak ada. Sampai kiamat tetap jadi mertua. Ini orang tua yang kedua. Orang tua yang ketiga adalah guru kita, yang membimbing kita, yang mengajarkan ilmu agama kepada kita, yang mengenalkan kepada kita siapa itu Allah, yang mengenalkan kepada kita siapa itu Rasulullah, yang mengenalkan kepada kita siapa itu keluarganya Rasulullah, guru-guru kita. Ini adalah orang tua kita. Maka tiga-tiga ini wajib kita berbakti kepada mereka. Tiga-tiganya ini wajib kita berbakti kepada mereka. Jadi acara sungkeman, tradisi seperti tadi ini perlu ditradisikan, ya, supaya mengingat. Kalau mertua hanya dengan kalimat aku kawinkan, aku nikahkan anakku, hanya dengan kalimat ini, lalu dibayar dengan beberapa gram emas, anaknya sudah dikasih kepada kita. Sebentar lagi ya sudah tidak sama orang tuanya lagi. Ya, maka kita sebagai menantu wajib hormat sama mereka. Anaknya dikasih cuma-cuma, cuman qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur, sudah diterima anaknya. Maka wajib berbakti, wajib berbuat baik kepada mertua. Ini penting bagi kita semuanya, bukan hanya saudara saya Awaluddin, tapi untuk kita semuanya. Bagi yang merasa menjadi menantu, baik-baik sama mertua. Bagi yang merasa menjadi menantu, baik-baik sama mertua. Bagi yang merasa menjadi mertua, sayang sama menantunya. Yang sayang sama menantunya, sehingga hubungan yang dijalin berdasarkan akdun nikah anak kita ini menjadi hubungan yang menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Satu saat ada seorang pemuda itu datang kepada seorang ulama besar, wali min auliyaillah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Datang kepada beliau, seorang anak muda, gagah, ganteng, berwibawa, semangat, cerdas, datang kepada beliau. Lalu beliau bangun dari tempat duduknya seraya disambut, marhaban ahlan wa sahlan bi khairin nas. Selamat datang manusia yang terbaik, silahkan duduk. Disambut, diajak berbincang, dan dikatakan khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Memang pemuda itu adalah seorang yang kalau benar perjalanan hidupnya, orang tuanya benar membimbing, ini puncak-puncak kesuksesan sebenarnya. Dan berapa banyak Allah menyebut dalam Al-Quran tentang pemuda. Tinggal khairun nas ini harus dipertahankan, supaya tetap predikat khairun nas ini maka dijaga.
Setelah selesai ngobrol, berbincang, pamitan ini pemuda. Datang satu waktu lagi, mungkin memang musyawarah. Datang waktu berikutnya disambut lagi oleh Al-Imam Abdullah Haddad. Marhaban ahlan wa sahlan bikamalin nas. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Manusia yang sempurna. Kenapa ini gelar dirubah? Yang tadinya khairun nas sekarang bikamalin nas. Ternyata ini pemuda sudah menikah. Ini pemuda sudah menikah. Maka ketika seorang pemuda sudah menikah, sudah mengikatkan hatinya, diikatkan melalui syariat ini menjadi sebaik-baik dan sesempurnanya manusia. Ini yang Nabi katakan tadi, barang siapa yang dia menikah maka separuh agamanya terjaga sudah. Tinggal separuh yang lain, sholatnya, puasanya, taat kepada orang tuanya, kalau laki-laki, kalau istri taat kepada suaminya, tinggal yang lain saja. Tapi dengan pernikahan separuh agama sudah terjaga. Jadi karena pernikahan ini adalah yang sakral dan menentukan keselamatan manusia, saya punya pesan. Ini untuk para orang tua ini ya, untuk para orang tua. Nabi SAW menyatakan begini, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Dalam riwayat yang lain, "Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu." Apabila datang kepada kalian seorang pemuda, dia minta anak kalian. Seorang pemuda datang minta anak kalian. Fankihuhu, maka nikahkan sudah. Tidak usah nunggu macam-macam sudah. Tidak usah alasan macam-macam sudah. Akhlaknya bagus, agamanya bagus, sudah nikahkan sudah. Apalagi sekarang ini akhir zaman. Zaman fitnah. Zaman fitnah ya. Berapa banyak anak-anak wanita, anak-anak muslimah, mereka belum nikah, belum ada ikatan resmi, baru tunangan, belum akad. Sudah dibonceng dibawa ke laut. Kadang sampai malam jam 11 baru balik. Kadang sampai pagi orang tuanya tidak peduli. Padahal belum ada akad nikah. Kadang orang tuanya bangga, anaknya diapeli ke rumahnya. Anaknya diapeli ke rumahnya. Yang penting kelihatan bawa kendaraan mewah, bawa mobil mewah, orang tuanya sudah dibuka saja itu pintu rumahnya, silahkan masuk, dibuatin teh lagi. Lalu pamitan, "Bu, saya pamit mau ajak anaknya jalan-jalan." Ibunya ngasih. Ini anugerah atau bencana begini? Bencana ya. Belum halal, belum ada ikatan nikah, anaknya dibawa jalan-jalan sudah dikasih. Ini masalah dalam agama. Terjadi sekarang. Maka jangan punya alasan macam-macam sudah. Nabi katakan kalau ada orang yang baik agamanya datang kepada kalian, akhlaknya baik datang kepada kalian, sudah nikahkan sudah. Tidak usah mikir panjang lagi. Wa illa, kalau tidak segera dinikahkan, takun fitnatun wa fasadun kabir. Fitnatun wa fasadun arid. Kalau tidak segera dinikahkan, khawatir, hati-hati. Bencana, masalah, musibah akan terjadi. Nanti belum apa-apa, akhirnya sudah maksa. Tadinya ditawari nikah, tidak mau. Tiba-tiba maksa harus nikah. Dicek ke rumah sakit, ternyata sudah ada 3 bulan. Diperiksa ke rumah sakit, sudah 4 bulan. Kira-kira ini aib atau keberuntungan, kira-kira aib. Sudah ini menjadi aib, kadang ditutupi lagi. Sudah hamil 5 bulan, 6 bulan bahkan, ditutupi lagi. Padahal ini anak tidak halal, bukan bernasab kepada bapaknya. Tapi karena ditutupi, disampaikan di KUA. Lalu KUA juga tidak dikasih informasi. Ya sudah, dinikahkan. Apakah anak biologis ini menjadi anak nasab dalam syariat? Tidak menjadi anak nasab dalam syariat. Bukan anaknya dia. Tidak berhak menerima waris. Tidak berhak dijadikan wali besok bapak. Walaupun dia bapak biologisnya. Walaupun yang nikahi. Tidak berhak. Ini penting untuk saya sampaikan. Karena ini zaman fitnah masalahnya. Maka apa yang Nabi sampaikan 1400 sekian tahun yang lalu. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu. Sudah nikahkan sudah. Jangan tunggu macam-macam sudah.
Jangan tunggu yang lama, hal-hal yang itu fata morgana terkadang. Anak saya belum kerja misalnya. Urusan kerja ini ya nikah saja dulu. Nabi memberikan ancamannya, man tarakat tazwij makhafatal ailah falaysa minna. Orang yang dia tidak mau nikah, tidak mau nikah. Alasannya apa? Saya belum kerja, saya belum punya uang, saya belum punya rumah, saya belum mapan. Loh, kok alasan-alasan? Kita dari bayi Allah Subhanahu wa taala belum sempat kita minta, cuman cenger menangis, ibu kita datang dikasih susu. Rezeki sudah disiapkan. Allah yang menjadi Tuhan kita di saat kita masih bayi dengan Allah yang menjadi Tuhan kita sekarang besar ini, itu sama Allahnya. Jatah ngasih rezekinya ya sama. Di masa kita bayi belum bisa meminta, ya Allah kasih saya rezeki, Allah sudah kasih rezeki. Lah kok besar-besar malah ragu-ragu? Sudah besar malah ragu-ragu, alasannya saya belum mapan, belum bekerja. Sudah nikah saja dulu. Ini yakunu fuqara yughnihimullah min fadlih, kata Allah. Kalian susah, kalian fakir, Allah yang kasih kaya nanti. Allah yang kasih kaya nanti. Maka nikahkan saja dulu. Yang penting anaknya benar dulu, aman dulu ya. Aman dulu. Belum lagi fitnah sekarang. Fitnah ini memang akhir zaman ya. Kadang yang sudah benar-benar tutup aurat dipermasalahkan. Ini menjadi berita-berita yang gempar di mana-mana ya. Sudah baik-baik nutup aurat pakai cadar ya, atau mungkin normal sudah nutup aurat, kadang dipermasalahkan. Itu loh banyak berkeliaran pakai celana pendek dan nutup aurat. Itu tidak dipermasalahkan. Yang lebih berbahaya yang mana kira-kira? Yang pakai celana pendek itu atau yang pakai tutup aurat? Yang membuat nafsu itu yang mana kira-kira? Untuk bapak-bapak ini saya pertanyaan. Yang menjadikan nafsu bangkit itu yang pakai celana pendek jalan-jalan itu. Apa yang nutup aurat begini? Tentu yang pakai celana pendek itu ya. Pakai you can see. Apa you can see? Silahkan kamu pandang tubuh saya. Kan begitu ya. Ini yang berbahaya sebenarnya. Maka ibu-ibu kalau sepakat, setuju, jangan salahkan kalau bapaknya pingin kawin lagi. Tiap hari disuguhkan dengan you can see. Silahkan kamu pandang saya sebebasnya. Akhirnya dibandingkan. Istri saya modelnya begini, ini modelnya lebih bagus. Ini lo gitar Spanyol, istri saya biasa-biasa. Ini nanti yang akan menjadi masalah. Cuman biarlah mereka orang luaran begitu. Yang penting bukan keluarga kita. Biarlah mereka orang luaran seperti itu. Cuman saya ingin menyampaikan, kalau kita punya keluarga anak-anak putri terutama, ini peran ibu ya. Saya masih ingat sekali waktu Al-Habib Segaf menyampaikan di sini bahwa wanita itu punya peran 70% untuk membawa anaknya selamat. Itu peran ibunya 70%. Kalau bapaknya 30% saja. Ibu yang paling berpengaruh. Anaknya kerudungan, tidak kerudungan, ibunya berpengaruh. Anaknya tutup aurat, tidak tutup aurat, ibunya paling berpengaruh. Maka ibu ini yang penting ya. Ibu ini yang penting. Saya baru kemarin di Singaraja itu ada seorang, ini juga anak baik-baik sudah mapan. Diminta seorang wanita. Sama masih perawan juga. Diminta, cuman ibunya sudah setuju, saudaranya keluarga setuju, tapi bapaknya tidak setuju. Biar anak saya kuliah dulu, tidak usah dikawinkan dulu. Saya bilang, ini anak baik-baik, kerja sudah mapan. Kalau memang untuk selesai kuliah, ya nanti sambil menikah selesaikan. Tapi ketika ditolak, akhirnya sudah si pemuda putus asa, akhirnya tidak jadi, cari yang lain. Nikahlah sama yang lain. Cuman saya berpesan begini, hati-hati, sampai menolak orang baik-baik. Hati-hati, nolak orang baik-baik. Ini Nabi yang memberikan ancaman, kalau engkau tolak, maka khawatir akan terjadi fasadun kabir, kerusakan yang besar nantinya. Nolak yang baik-baik, nanti maunya dapat lebih baik, nyatanya lebih jelek nanti didapatkan. Maka kalau sudah agamanya kita lihat bagus, akhlaknya bagus, pekerjaannya apalagi sudah mapan, sudah terima saja sudah, terima saja sudah. Tidak usah berpikir panjang lebar lagi sudah. Baik, yang terakhir, ini pesan khusus kepada saudara saya, kepada saudara Awaluddin. Kalau tadi tidak dibacakan sigot talak. Memang
taklik ini berat ya. Kalau saya berpesan, sudah punya menantu baik-baik, tidak usah dibaca. Kalau saya berpesan, kira-kira ini calon menantu baik-baik, jujur, baik, polos, kan sudah kita lihat ya. Dari keluarganya kita ketahui, kita melihat. Sudah tidak usah dibacakan, karena kalau dibacakan 6 bulan tidak dikasih nafkah, kemudian istri nuntut ke pengadilan, lalu dibayar di sana 10.000, jatuh talak. Walaupun suami tidak mengucapkan talak, cuman sebelumnya dia sudah berikrar seperti itu, 6 bulan saya tidak kasih nafkah, atau 2 tahun berurutan saya tinggalkan istri saya, itu jadi talak. Itu jadi talak. Maka kalau punya calon menantu, karakternya bukan seperti Bang Toyib. Bang Toyib itu yang tidak pulang-pulang. Nah, kalau karakternya Bang Toyib, tidak apa-apa, bacakan taklik talak itu. Tapi kalau baik-baik, tidak usah dibaca, karena berat. Tapi kalau kira-kira ini kayaknya bakal lari ini, setahun 2 tahun anak saya ditinggal, baca daripada anak menggantung nanti ya. Dilihat-lihat calon menantunya itu. Ini penting saya sampaikan. Maka kalau tadi tidak dibaca, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau tidak dibaca. Karena ada orang mempermasalahkan kok tidak dibaca. Kalau sudah baik-baik, tidak usah dibaca. Justru memberatkan itu. Tapi kalau kira-kira kok kurang baik, perlu dibaca ya. Biar anak kita tidak jadi korban nanti. Ini pesan saya. Dan karena memang ini urusan talak adalah berat akibatnya, maka semua perlu nasihat. Kalau Allah katakan orang tidak ada yang selamat dari setan. Setan berusaha merusak rumah tangga manusia, orang-orang beriman ini, dengan cara bagaimanapun. Maka saya pesan kepada saudara Awaluddin, ya akhi, jangan gampang-gampang mengucapkan kata talak. Ini pesan saya ini ya. Kalaupun emosi, marah apapun, seberat apapun masalahnya, seberat apapun emosinya, jangan sampai ucapkan kata talak. Diucapkan, istri harus nikah sama orang lain. Tidak bisa balik. Ceraikan aku, balikkan ke orang tua. Suaminya emosi. Baik, aku talak 1000 kali kamu. 1000 ditalak ya. Ini sudah puncak emosinya. Lah terus bagaimana? Dalam madhab Syafi'i itu tetap jatuh 3. Berarti habis sudah. Habis sudah ya. Tidak ada kesempatan sudah. Maka hati-hati. Ucapan talak ini hati-hati. Bagi para mertua, kasih tahu menantunya. Seberat apapun masalah. Kalau ada masalah, panggil. Pihak laki-laki panggil satu, pihak wanita panggil satu. Masing-masing untuk mendamaikan. Kalau memang sudah tidak ada jalan keluar lagi, baik-baik juga. Baik-baik juga ya. Nah, tapi insya Allah kita doakan. Ini adalah harapan yang utama dari pengantin, dan saya tidak akan berbicara terlalu panjang lebar, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa mengingatkan kita semuanya, bisa mengingatkan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah menjaga kita daripada fitnah dunia ini, menjaga keluarga kita daripada fitnah dunia ini, dan mudah-mudahan Allah bentengi, Allah jaga keluarga kita, sehingga di dunia kita berbahagia, berkumpul dengan keluarga, di akhirat kita akan dikumpulkan juga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan 1 kali suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita masing-masing yang sudah bersusah payah membesarkan kita, mendidik, memberikan semuanya kepada kita. Yang masih diberikan umur, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, sehat walafiat. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan, Allah terangkan kuburannya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wahid, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana li ikhwana alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أهلنا واحفظهم ولا تضرهم.
warzuqna birrahum. Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif baina qulubihima kama alafta baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra, wa alif baina qulubihima kama alafta baina Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, Fatimah Az-Zahra al-Batul, bihaqqi rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf pada hal-hal yang kurang berkenan dari ucapan-ucapan saya. Adalah afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz Nasrul dan Sudi yang sudah beriman tausiah kepada kita serta nasihat kepada kita semua. Sekali lagi kehadiran kita di sini tidak lain adalah mendoakan kedua mempelai ini kelak memiliki keluarga yang syakina mawaddah warahmah. Amin.